Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang awal pekan ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau. Tadi sempat tembus ke level terendahnya di 6.880.538, namun posisi ini kembali bergerak ke zona hijau, tapi 69 belum mampu kembali berhasil ditembus untuk IHSG. Kita ke teknikal terlebih dahulu Pak Hadrian, bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, untuk IHSG sendiri sebenarnya hari ini rebound yang cukup baik ya, didorong oleh saham komoditas dan saham energi. Setelah 4 hari merah ya sebelumnya ya, hari ini di awal minggu kembali menghijau. Sayangnya belum bisa menembus level MA10-nya nih. MA10-nya adalah di level 6927 nih. Nah, ini masih kepentok di daerah situ. Jadi sehingga masih masih melihat potensi besok nih, apakah bisa menembus level MA10 apa enggak untuk melanjutkan penguatannya nih. Jadi hari ini masih technical rebound jatuhnya, masih belum terlalu kuat. Perlu dikatakan bisa reversal ke arah yang lebih tinggi. Baik, apakah pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan ini akan relatif lebih sama, Pak Hadrian? Mengingat para pelaku pasar ini masih menanti rilis data inflasi Amerika, rilis data inflasi China di pekan ini untuk menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depannya. Iya, ini tampaknya sih IHSG akan cenderung lebih ke sideways ya dan konsolidasi. Selain data-data tersebut juga konflik Hamas dan Israel ini juga menjadi perhatian para investor ya. Dan ini masuk bisa mengubah perkiraan data inflasi dan prospek pertumbuhan negara-negara seperti Amerika juga nih. Jadi ini akan sangat berpengaruh sekali sehingga mungkin investor lebih cenderung wait and see di pekan ini ya, menunggu kebijakan-kebijakan lebih lanjut dari negara-negara maju tersebut. Baik, kita akan membahas terkait dengan serangan Hamas ke Israel ini. Ini tampaknya merupakan salah satu ketidakpastian global baru setelah suku bunga The Fed inflasi tinggi, dan ini tampaknya menjadi atau menambah beban ini bagi kondisi perekonomian global untuk mengalami perbaikan ke depannya. Bagaimana Anda melihat terutama dari sisi serangan ini kemudian dampaknya bagi para pasar keuangan global dan juga sikap dari para investor, Pak Hadrian? Ya, sebenarnya setiap kejadian memang selalu ada peluang ya sebenarnya. Di sisi ini memang secara makro ini menjadi ketidakpastian lebih tinggi dan kemungkinan harga minyak melonjak, komoditas melonjak, inflasi juga akan naik nih. Jadi kemudian suku bunga bisa jadi ada kebijakan-kebijakan lanjutan yang membuat naikin suku bunga juga kan sehingga memperlambat perekonomian. Tapi di sisi lain sebenarnya saham-saham seperti komoditas, energi dan minyak hari ini kita bisa seperti Medco, Elsa dan AK kembali naik yang cukup signifikan. Jadi saya rasa di balik suatu masalah ada peluang di pasar modal, mungkin beda sektornya. Saya jadi ke sektor energi saat ini untuk lihat jangka pendeknya ya dari konflik yang terjadi di Hamas Israel tersebut. Baik, artinya ada dua dampak yang bisa diperhatikan. Dampak negatif dari sisi global, potensi inflasi tinggi. Kemudian dari sisi positifnya adalah untuk sektor-sektor tertentu, terutama dari komoditas, cukup diuntungkan dalam hal ini. Baik, dan hari ini saham-saham komoditas, energi, terutama dari minyak mentah, memang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita akan coba ulas satu persatu. Kita ke Medco terlebih dahulu, Pak Hadrian. Hari ini tampaknya sudah kembali ke level 1.400-an, bahkan sudah kembali mendekati di 1.500-an, menguat di 9,29%. Tadi sempat menguat di atas 10%. Peluang Medco dalam jangka pendek dan jangka menengah di tengah penguatan yang terjadi. Ya, ini Medco sebenarnya kita katakan gap up ya, bukan tutupan ya. Dan ini peluang jangka pendek akan menguji level resistance selanjutnya di 1.530 nih. Ini jadi MA20-nya nih, moving average 1 bulan. Jadi ini akan jadi masih potensi menguat jangka pendek ke 1.530 dengan level support bisa Anda batasi di MA50 di 1.280. Tapi ini karena sentimen jangka pendek dari katalis konflik ya, jadi bisa diperhatikan volatilitasnya cukup tinggi ya, bakal cukup tinggi dalam jangka pendek ini.
Rekomendasinya seperti apa, Pak Hadrian? Mendengar masih ada potensi ke 1530 bagi yang sudah ambil posisi ataupun yang baru entry dalam hal ini. Ya, kalau untuk yang udah ada posisi, saran saya di hold, bisa tes 1530 dulu. Jika belum punya posisi, jika mau masuk, jatuhnya spekulasi ya, karena Anda udah ketinggalan, karena ini kan gap up karena katalis jangka pendek. Jadi saran saya juga mungkin bagi yang entry, mungkin lebih ke arah day trade ya, atau short term trading aja dulu, karena ini hanya merupakan katalis jangka pendek. Baik, analisis untuk Medco hari ini menguat cukup signifikan, 1470, masih ada ruang penguatan di 1530, direkomendasikan hanya untuk trading jangka pendek saja, bahkan harian tadi untuk meminimalkan kerugian yang terjadi atau mengurangi profil risiko, karena dengan posisi penguatan untuk Medco rawan juga mengalami koreksi ini. Dari Medco kita akan coba bergeser ke saham minyak mentah lainnya, Pak Hadrian. Saya mau ke Akra ini, Pak. Analisis Anda untuk Akra yang hari ini juga mengalami penguatan cukup signifikan, 1485 posisi terakhir. Ya, untuk dari sisi chart technical, Akra lebih bagus dibanding Medco ya. Dia kenaikannya di atas MA10 dan MA20, punya ruang penguatan sampai resistennya di 1560 atau 4,7% lagi, dengan level support di MA50 di 1400. Jadi ini ruang geraknya masih lebih lebar ya dibanding Medco. Nah, untuk saran saya, Akra bagi yang pegang boleh hold dengan volume rasio hari ini 100 miliar transaksi hari ini. Saran saya ini cukup bagus untuk di hold ya, untuk dites uji resisten di 1560 nih, di level berikutnya. Masih direkomendasikan untuk masuk tidak, Pak, untuk Akra? Kalau untuk masuk hari ini, saran saya spekulatif buy atau day trade aja, Pak. Lebih ke jangka pendek, karena sama sentimen katalis jangka pendek aja. Bisa diulang kembali, Pak Hadrian, support dan resistennya yang mungkin bisa diperhatikan untuk Akra? Untuk Akra resistennya 1560 atau 4,7% lagi, dengan level support di 1400 atau 6,5% lagi. Baik, kalau 1560 berhasil dijebol oleh Akra? Iya, maka level berikutnya adalah 1615 nih, resisten berikutnya untuk dikejar. Baik, dari Akra saya coba bergeser ke emiten minyak mentah lainnya untuk Elsa, Pak. 406 penutupan hari ini, 4,10% penguatannya. Apakah strategi yang diterapkan juga sama ini, baik yang baru ingin masuk ataupun yang sudah ambil posisi untuk Elsa? Ya, Elsa kurang lebih mirip-mirip ya seperti Medco ya. Strategi sama, lebih ke short term trading atau day trade jangka pendek aja. Dengan level support di 392 untuk Elsa, dengan resistennya yang pertama 414 nih di MA20-nya, setelah tembus baru di resisten berikutnya di 426 nih, di level tertinggi di bulan September. Baik, analisis untuk saham-saham dari minyak mentah yang hari ini mengalami penguatan cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari energi, kita coba bergeser ke keuangan ini. Beberapa perbankan big cap hari ini tampaknya tidak kompak bergerak menguat, dan bahkan lebih cenderung tertekan, Pak Hadrian. Dan ini juga menahan laju dari penguatan indeks harga saham gabungan, mengingat kontribusi perbankan big cap terhadap indeks harga saham gabungan juga cukup besar. Bagaimana Anda melihat pergerakan saham-saham perbankan big cap yang hari ini lebih cenderung tertekan, bahkan pelemahannya bahkan ada di atas 2%, Pak Hadrian. Kondisi ini juga terjadi di tengah jelang rilis kinerja kuartal ketiga di 2023. Iya, jadi saya rasa dari 2-3 hari terakhir tren pelemahan bank-bank besar sudah kelihatan ya. Dan hari ini saya rasa BBRI contohnya sudah jebol support ya, 5175 sudah dijebol. Saran saya untuk investor BBRI, kita tunggu level support barunya melandai di level 5025 nih. Jadi sebelum mencapai itu kita wait and see dulu untuk bank-bank besar. Dan ini mungkin adalah impact tidak langsung juga dari konflik Hamas Israel dan data ketidakpastian global. Jadi kalau data-data konflik terjadi, biasanya perbankan memang lebih langsung cenderung koreksi ya, karena kan suku bunga cenderung naik dan segala macam gitu. Nah, Bank Mandiri juga sama, sudah jebol support berikutnya di 5675 sampai 5775. Jadi bank-bank besar memang jebol support. BBNI juga sama, pasca stock split tampaknya sudah koreksi ya di bawah MA10-nya. Jadi dengan level supportnya nanti di level 4930 sampai 4950 nih. Jadi ya saya rasa semua udah jebol support. BBCA mungkin yang paling agak mendingan dibanding semuanya, tapi sama statusnya wait and see juga. Dia di level 9050 sekarang dengan level supportnya di 8825.
Baik, kita akan coba ulas untuk BBNI secara lebih detail lagi. Pak Hadrian, kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Anggiat dari Bekasi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham BBNI kalau mau entry di level sekarang apakah direkomendasikan support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan. 5.100 penutupan hari ini melemah di 1,92% dan tadi sempat juga ke 5.200. Secara teknikal bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk saham BBNI pasca stock split dilakukan? Apakah koreksi yang terjadi masih dalam tahap yang wajar mengingat sebelum stock split saham BBNI sudah beberapa kali menyentuh ke level tertingginya di sepanjang masa, Pak Hadrian? Ya, jadi kalau untuk saya BBNI ini udah pelemahan jangka pendek ya, seperti euforia stock split juga udah berakhir. Jadi saran saya Anda jika mau ambil BBNI tunggu di supportnya ada di MA20 sekitar 4930 sampai 4950 nih harga buy on supportnya ya. Jadi BBNI masih potensi melemah lebih lanjut. Resisten berikutnya nanti akan MA10 sekarang yang 5150 akan menjadi resisten berikutnya nih menurut saya. Jadi ini akan melemah lebih lanjut dulu. Mungkin investor boleh bersabar dulu ya, tunggu di level support untuk mengambil buy on supportnya gitu. Bisa diulang kembali Pak untuk buy on support di level berapa direkomendasikan untuk BBNI? Buy on support di MA20 di 4930 sampai 4950 dengan resisten nanti di 5100 sampai 5250 agak ATH-nya. Baik. Highest-nya. Analisis untuk BBNI yang cenderung tertekan pasca stock split dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Anggiat yang ada di Bekasi, support yang bisa diperhatikan 4930 hingga 4950 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan juga update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini menguat tipis saja di 0,04% dan indeks harga saham gabungan ini ditutup di level 6.891.46 di mana trading volume, trading value dan juga trading frekuensi dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.929.971 dan level terendah di 6.880.538. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terkait juga dengan data penutupan perdagangan lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 ditutup menguat tipis di 0,08%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,60%. LQ45 menguat tipis seiring dengan penguatan tipis indeks harga saham gabungan di 0,01% di 946.612. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, energi tampaknya mengambil alih penguatan dengan menguat di 2,95%, infrastruktur juga menguat di 2,83%. Sektor kesehatan melemah cukup dalam di 2,18%, konsumsi primer juga menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dengan melemah di 1,11%. Kita ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan. Ada Medco pemirsa, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup di 1.470. Adaro hari ini juga menguat cukup signifikan di 2.780, Inet menguat di 282, MDKA setelah mengalami koreksi dalam di sepekan terakhir hari ini juga berbalik arah menguat di 2.590. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat, kita ke grafis selanjutnya ada PGEO hari ini tertekan ke 1.530, BRPT juga melemah di 1.300, BBNI tertekan ke 5.125 dan BMRI juga melemah ke 5.925. Updatean di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.